Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Sakinah Madra dari program studi akuntansi Universitas Khairun Kota Ternate. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai hermeneutika. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan hermeneutika itu? Nah, teman-teman kalau mau mengetahui tentang hermeneutika lebih lanjut, teman-teman simak video berikut ini ya. Baik teman-teman, pembahasan yang akan kita bahas terkait dengan hermeneutika adalah 1. Pengertian hermeneutika, 2. Tujuan dan ruang lingkup hermeneutika, 3. Teknik pengumpulan data hermeneutika, 4. Teknik analisis data hermeneutika. 1. Pengertian hermeneutika. Hermeneutika adalah ilmu atau metode pemahaman teks atau pesan yang diberikan oleh suatu sumber, seperti teks literatur buku, ataupun suatu konteks kultural. Hal ini melibatkan pengertian peran dan konteks dalam pemahaman pesan yang diberikan. Hermeneutika membantu pengguna untuk mengerti pesan dengan mengambil aspek-aspek seperti tingkat kepercayaan, konteks, dan peranan pengguna dalam proses pemahaman. Dalam konteks filosofi, hermeneutika juga membahas cara pemahaman dan pengaruh antara individu dan kemampuan mereka untuk mengerti dan mengambil dalam konteks yang lebih besar. Dalam konteks lebih luas, hermeneutika juga mengajarkan cara mengabstrak dan memahami arti yang diberikan oleh sesuatu yang dikatakan atau dituliskan. Banyak orang menggunakan hermeneutika dalam studi filosofi, teknologi, hukum, dan bahkan dalam penganalisian teks budaya sehari-hari. 2. Tujuan dan ruang lingkup hermeneutika. Tujuan dari hermeneutika adalah untuk memahami dan menginterpretasikan teks, buku, dan dokumentasi dengan mengambil konsiderasi konseptual dan pemahaman yang lebih dalam. Dengan hal ini, hermeneutika bertujuan untuk memahami dan memastikan bahwa penjelasan dan pengertian yang diberikan dapat dipercaya dan memiliki nilai tambah bagi penerima informasi. Ruang lingkup hermeneutika meliputi berbagai aspek dalam proses pemahaman dan pengertian, termaksud 1. Pengertian teks, mengidentifikasi dan memahami tingkat arti dalam teks, termaksud arti yang dibawa oleh kalimat frasa dan kalimat secara keseluruhan. 2. Kontekstualisasi, memahami konteks yang mendorong pembuatan teks, termaksud faktor-faktor seperti waktu, tempat, budaya, dan kepercayaan yang mempengaruhi teks. 3. Pemahaman pengarang, mengetahui peristiwa, pikiran, dan inspirasi pengarang dalam membuat teks. 4. Penggunaan teks, memahami tujuan dan keperluan penggunaan teks seperti pembelajaran, komunikasi, atau pengambilan keputusan. 5. Perspektif dan pendekatan, menyelamatkan diri dalam proses pemahaman dan pertimbangan berbagai perspektif dan pendekatan yang mungkin berlebihan. 6. Pengembangan pemahaman, mengembangkan pemahaman secara keseluruhan tentang teks dan mengajar arti yang lebih dalam dari kompleks. Dalam rangka menuju tujuan hermeneutika,
Pengamat harus melakukan pemahaman yang mendalam terkait kritis mengenai teks, mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan menghargai peran dan konseptual dalam pemahaman teks secara keseluruhan. 3. Teknik pengumpulan data hermeneutika. Dalam pengambilan data hermeneutika, proses pemahaman dan penafsiran teks menjadi fokus penting. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pengambilan data hermeneutika. 1. Tahu tujuan dan kebutuhan. Sebelum melakukan pengambilan data, pastikan tahu tujuan dan kebutuhan dalam memahami teks yang akan dipelajari. 2. Pahami konteks. Pahami konteks dari teks yang akan dipelajari, termaksud konteks waktu, tempat, dan kesempatan. 3. Baca dan pahami teks secara keseluruhan. Sebelum melakukan penafsiran lebih dalam, baca teks secara keseluruhan untuk memahami struktur dan urutan ide dalam teks. 4. Analisis detail. Setelah memahami teks secara keseluruhan, lakukan analisis detail terhadap setiap bagian teks. 5. Menghubungkan dengan pengalaman dan pemahaman. Hubungkan pemahaman dan pengalaman Anda dengan teks yang diambil. Ini dapat membantu dan memahami arti yang lebih dalam dan merujukkan hubungan antara teks dan kehidupan sehari-hari. 6. Perbanyak pandangan. Jangan hanya membaca teks secara literatur. Baca teks dengan berbagai cara dan pandangan untuk memahami arti yang lebih luas dan kompleks. 7. Kritis dan memeriksa. Setelah memahami arti teks, kritiskan dan memeriksa arti yang didapat. Perhatikan apakah ada perbedaan antara arti yang didapat dan maksud asli penulisan. 8. Catat dan rekam. Selama proses pemahaman dan penafsiran teks, catat dan rekam ide-ide yang diperoleh. Dalam melakukan pengambilan data di dunia hermeneutika, penting untuk ingat bahwa setiap individu memiliki pemahaman dan penafsiran yang berbeda terhadap teks. 4. Teknik analisis data hermeneutika. Cara analisis data menggunakan metode hermeneutika adalah sebuah proses pengertian dan penafsiran yang melibatkan pemahaman kontekstual dari data yang diambil. Dalam analisis data ini, fokus pada pemahaman yang lebih dalam dan subjektif dari data yang dihasilkan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam analisis data menggunakan metode hermeneutika. 1. Pemahaman awal. Sebelum melakukan analisis, penting untuk memahami konteks dan aspek subjektif dari data yang akan diteliti. 2. Pemahaman dalam proses. Selama proses analisis, pemahaman dan penafsiran data akan menjadi lebih dalam dan rinci. Hal ini memungkinkan untuk mengambil faktor-faktor subjektif yang memungkinkan tidak terdaftar dalam data asli. 3. Perbandingan dan pertimbangan. Setelah mendapatkan pemahaman dalam proses, penting untuk mempertimbangkan atau mengeksploitasi perbedaan dan pertimbangan antara data
yang telah dikumpulkan dengan konteks yang lain. 4. Validasi dan verifikasi. Setelah memahami dan mengeksploitasi data, langkah berikutnya adalah mengambil data yang telah dibentuk dan dihafal dan mengujinya dengan cara yang lebih objektif, seperti pengujian dengan data baru atau perbandingan dengan teori yang telah dikenal. 5. Pengembangan pemahaman. Dalam metode hermeneutika, pemahaman dalam penafsiran data akan terus berkembang dan mengalami perubahan melalui proses analisis. 6. Menyusun hasil setelah melakukan analisis data menggunakan metode hermeneutika. Jadi dapat disusun dalam bentuk laporan, artikel, atau presentasi yang menunjukkan pemahaman dan penafsiran yang telah dilakukan. Dalam melakukan analisis data dengan metode hermeneutika, penting untuk menjaga integritas dan keaslian data serta menghindari pengambilan keputusan yang berasal dari pemahaman subjektif yang tidak terukur. Thank you for watching, guys. Jangan lupa nantikan video saya selanjutnya. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye!